Selamat pagi buat Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kalau kita didapati oleh Tuhan dan setiap kita adalah luar biasa. Baik, melalui Bapak Ibu sekalian, kita akan mempersiapkan hati kita di dalam ibadah dan juga perjamuan kudus pada pagi hari ini di dalam saat teduh. Mari kita akan menyanyikan pujian sukacita disembahkan dengan bangkit berdiri bersama-sama. Yang menjadikan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita sekalian. Tuhan Yesus beserta dengan kita semua.
Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan nats pembuka di dalam ibadah pada pagi hari ini yang diambil di dalam kitab Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Demikianlah bunyinya. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Mari kita persiapkan hati kita untuk memasuki doa pengakuan dosa dengan satu pujian Batu Zaman yang Teguh. Pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau telah mengingatkan dan memanggil akan setiap hati kami untuk hari ini datang beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau telah memanggil kami dan mengingatkan itu semua bahwa hari ini adalah hari perhentian bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Tetapi di dalam kehidupan kami pun kami menyadari, bahkan kami sangat menyadari, seringkali kami tidak hidup seturut dengan apa yang Engkau ingin kami lakukan dalam hidup kami. Entah itu kami mengecewakan akan hati Tuhan dan mendukakan hati-Mu Tuhan, karena kelakuan hidup kami, karena hidup kami yang tidak mempunyai relasi yang baik dengan Engkau, ataupun hidup kami bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Ampuni kami ya Tuhan, kuduskanlah dan sucikanlah hati kami, sehingga kami pun boleh dilayakkan ketika kami diberikan kesempatan untuk beribadah pada pagi ini. Seberapapun yang sudah kami lakukan dalam dosa kami, ajari kami untuk melakukan sesuai dengan firman Tuhan, menuruti akan firman Tuhan, dan tidak lagi melakukan dosa yang sama, kesalahan yang sama di hadapan Tuhan dan sesama kami. Kami juga teringat bagi saudara-saudara seiman kami yang tidak bisa hadir pada hari ini, sesuatu hal yang mereka lakukan atau sesuatu karena mereka sakit dalam kelemahan tubuh mereka. Kiranya Tuhan pun mengingat dan memberikan kekuatan kepada mereka, sehingga pada minggu depan ada kesempatan yang baru buat mereka, sama seperti yang Engkau izinkan, Engkau berikan hari ini kepada kami. Akhirnya kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya bahwa
Ketika kami mengakui segala dosa-dosa kami dan memohon pengampunan daripadamu, maka Engkau akan mengampuni akan segala dosa dan pelanggaran kami, dan lebih daripada itu Engkau akan memberkati ibadah ini. Dan ketika kami pulang pun, ada berkat Tuhan yang akan mengawali hidup kami, menjalani kehidupan yang Engkau izinkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita bangkit berdiri, kita mendengarkan berita anugerah. Berita anugerah pada pagi hari ini diambil di dalam kitab Yeremia 31 ayat 1. Demikianlah bunyinya. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Karena bulan ini adalah bulan Oktober, di setiap tahunnya kita memperingati sebagai bulan keluarga, ya. Jadi biarlah melalui bulan keluarga ini, setiap jemaat juga boleh membangun hubungan yang baik lagi bersama dengan keluarga. Setidaknya keluarga inti di mana kita ada, tinggal bersama-sama. Bisa ya? Oke, baik. Mari kita akan nyanyikan pujian Tuhan Pecahkan Roti Hidup. pujian dari anak-anak tunas remaja.
Buat anak-anak Tuhan remaja yang telah mempersiapkan dan mempersembahkan pujiannya. Tuhan memberkati. Firman Tuhan hari ini dan terjemahan kudus akan dilayani oleh Pendeta Sutotan dengan satu tema, keluarga yang bertumbuh dan melayani. Silakan. Ya, sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita akan berdoa. Kami bersyukur Bapa Surgawi, kesempatan yang kembali anugerahkan bagi setiap kami di dalam ibadah yang kami ikuti bersama-sama pagi ini. Kami mendapat kesempatan untuk bisa mendengar kembali pemberitaan firman-Mu. Dan firman yang akan kami dengar pada pagi ini melandasi ketika kami akan mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Roh Kudus tolong kami sehingga kami bisa mengerti apa yang kami dengar, karena Roh Kudus yang memberikan kami pencerahan. Urapi untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita dari surat 1 Petrus pasal yang kedua.
1 Petrus pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kita akan membacanya secara silih berganti. Saya akan membaca ayat yang bernomor ganjil, kemudian jemaat sekalian akan membaca ayat yang bernomor genap, bergantian sampai ayat yang kelima. Udah mendapatkan semua? 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Saya akan membaca lebih dahulu di ayat yang pertama. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Jika kamu benar-benar telah mengucap kebaikan Tuhan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan yang melakukan firman itu dalam hidup kita. Haleluya. 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 Shalom, selamat pagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita sudah masuk bulan yang baru ya. Bulan Oktober, pas di tanggal 1 Oktober hari ini. Berarti usia kita juga nggak muda-muda banget sekarang. Bertambah lagi umurnya. Dan kita jangan lupa tinggal beberapa bulan kita akan juga meninggalkan tahun 2023. Masuk di tahun yang baru nanti. Kalau Tuhan memberikan umur panjang bagi kita. Kalau enggak, ya mandek aja 2023 tinggal in peace seperti itu, tanggal berapa di tahun 2023. Nah, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema firman Tuhan yang akan disampaikan dalam khotbah keluarga yang bertumbuh dan melayani. Suatu kali saya lewat di depan sebuah bank. Jadi waktu lewat di depan bank itu saya lihat ada sebuah poster yang ditulis di sana. Setiap orang yang nabung 1 bulan 2,5 juta, 2.500.000, akan mendapatkan hadiah 1 buah motor. Wah, saya pikir menarik juga ya. Nabung setiap bulan 2,5 juta, hadiahnya dapat motor, hadiahnya langsung. Jadi saya dengan begitu semangat, saya datang ke bank itu. Saya bilang ke tellernya, teller bilang, Bapak lebih jelasnya tanya aja langsung ke customer service. Saya bilang, Mbak, saya mau buka tabungan, nanti tolong motornya disiapkan buat saya. Wah, si teller dia, si CS-nya bilang, keren juga nih si Bapak ya, mau langsung buka tabungan, minta hadiah motor. Lalu dia bilang gini, Bapak sudah baca belum persyaratan untuk bisa mendapatkan motor itu? Iya kan cuma dituliskan 2,5 juta setiap bulan nabungnya, dapat hadiah motor secara langsung. Udah perhatikan belum persyaratan yang betul-betul supaya motor itu bisa didapatkan? Saya bilang, saya nggak terlalu memperhatikan itu. Bapak coba lihat bintang kecil di bawah. Saya bilang, coba bisa lihat nggak listnya, persyaratannya supaya motor itu bisa saya dapatkan. Mulai diperlihatkan. Di sana ditulis harus setoran awal sebesar 1 M. 1 miliar berarti ya. Diendapkan dana itu selama 5 tahun. Terus nanti setiap bulan baru setor 2,5 juta. Lalu motor itu akan diberikan menjadi milik saya. Waktu saya baca syarat-syarat seperti itu mundur secara teratur. Ya kenapa?
Bagaimana mungkin uang 1 M harus disetorkan di bank itu, lalu setiap bulan harus menyetor 2,5 juta, baru hadiah motor menjadi milik saya. Terlalu besar. Kita kadang-kadang dalam hidup ini gampang sekali terkecoh oleh hal-hal seperti itu. Sekarang ini lagi musim mangga ya. Wah, di jalan-jalan itu banyak mobil-mobil yang jual mangga. Coba perhatikan penjual mangga, ditulisnya di angka berapa 1 kilonya? 10.000. Dipajangkan mangga-mangga ada yang gede-gede. Saya dari jauh kadang-kadang suka terkecoh tuh. Lihat, 10.000 di mangga harum manis. Menarik, besar-besar, dipajang di mobil itu. Coba perhatikan, waktu kita melihat harga seperti itu, tertarik nggak untuk beli? Mampir ke jual mangga. Tertarik. Tapi ketika kita sudah berhenti, kita tanya, Pak, saya mau beli mangganya 5 kilo, yang 10.000. Ditunjukinya mangga yang mana modelnya? Yang kecil-kecil, yang paling bawah itu. Ya, sedih nggak waktu kita tahu bahwa harga 10.000 itu hanya untuk mangga yang kecil-kecil? Sedih. Kita terkecoh. Kemudian sekarang ini ketika kita juga pergi ke mall, ke supermarket, harga minyak goreng kan lagi mahal tuh. Ya, lagi mahal. Ada seringkali di promo di sana. Harga minyak goreng 2 liter, harganya 26.000. Tertarik nggak ibu-ibu untuk beli? Tertarik. Kita ambil 10 bungkus, pergi ke kasir. Waktu mau bayar, kasirnya bilang, Ibu maaf, Ibu betul-betul mau beli 10 bungkus minyak goreng? Iya dong. Ibu sudah tahu harganya berapa? 26.000. Oh, salah Ibu. Perhatikan syarat dari harga 26.000 itu. Minimal harus belanja dulu 200.000. Kalau udah beli 200.000 belanjanya, hanya boleh beli minyak goreng harga 26.000 1 bungkus. Kira-kira malu nggak nih kita? Udah begitu pede, percaya diri, mau borong semuanya dengan harga yang murah, tapi pada waktu kita bayar nggak memenuhi syarat dan ketentuan. Nah, hal yang sama juga terjadi ketika kita berbicara tentang janji-janji Tuhan. Hari ini beberapa nas firman Tuhan dari mulai nas pembimbing, kemudian berita anugerah. Kita dengar ada janji Tuhan yang diberikan buat umat Tuhan. Menarik gak janji itu? Menarik sekali. Kita kalau membaca di dalam Alkitab banyak sekali janji-janji Tuhan yang dia lontarkan untuk orang-orang yang mengaku percaya sebagai umat Tuhan. Nah, hari ini dari beberapa nas, baik dari nas pendahuluan, pembimbing maupun nas berita anugerah, kita lihat ada 2 janji Tuhan. Yang pertama itu Tuhan berjanji bahwa kamu akan menjadi harta kesayangan Tuhan dari segala bangsa yang ada di dunia ini, dan kamu akan menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Wah, hebat ya. Senang nggak kira-kira kalau dikatakan kita akan menjadi umat kesayangan Allah? Wah, luar biasa. Kalau misalnya kita seorang anak dari beberapa saudara-saudara kita di dalam sebuah keluarga, kita dijadikan anak emas, anak kesayangan orang tua kita, bangga nggak kira-kira? Ibu Sujan punya anak 3 ya? Iya, Anak kesayangan nomor berapa biasanya? sama semua. Sama semua ya, betul? Ya benar. Kadang-kadang kita orang tua memiliki anak-anak kesayangan. Kalau anak cuma 1 ya nggak ada pilihan, satu-satunya anak ini. Tapi kalau anak itu lebih dari 1, bisa 2, 3, 4, bahkan 5, bahkan 7 orang, dari sekian anak itu pasti ada anak yang kita anggap kesayangan. Bangga ya. Nah, Israel juga mendapatkan janji Tuhan, dari sekian banyak bangsa di dunia ini, kamu akan menjadi bangsa kesayanganku. Wah, bagi Israel, aku bangsa kesayangan Allah. Bangga.
Terus lagi di dalam Yeremia 31 ayat 1, di dalam berita anugerah, Tuhan juga menjanjikan kepada umat Israel ini, mereka akan menjadikan Tuhan itu menjadi Allah untuk seluruh kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umat Allah. Senang sekali mendengar janji-janji seperti itu. Tetapi mereka lupa bahwa janji itu akan dialami jika persyaratannya mereka penuhi. Persyaratannya apa? Kalau kita baca di dalam kitab Keluaran pasal 19 ayat 5 dan 6 tadi, persyaratannya bahwa mereka harus sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan berpegang pada perjanjiannya itu. Baru janji itu akan digenapi. Berarti kalau mereka tidak berpegang pada firman Tuhan, mereka tidak berpegang pada perjanjian dengan Allah, mereka bisa nggak mendapatkan janji itu, penggenapannya? Nggak bisa. Kita kan seringkali mengklaim kepada Tuhan, Tuhan janjimu itu di mana? Kenapa nggak aku alami? Padahal kita terus-terusan melanggar perintah Tuhan itu, yang harusnya kita taati. Nah, kalau kita membaca apa yang menjadi tema hari ini, keluarga yang bertumbuh dan melayani. Di bulan Oktober, hampir di semua GKI ditetapkan sebagai bulan keluarga. Jadi nanti tema-tema yang akan disampaikan di dalam penyampaian khotbah setiap minggu di bulan Oktober akan bertopik tentang keluarga di sana. Ya, bicara tentang keluarga. Jadi di minggu pertama ini, firman Tuhan yang akan kita sama-sama renungkan bicara tentang keluarga yang bertumbuh dan melayani. Dan ini menjadi kerinduan setiap keluarga anak-anak Tuhan yang telah dibentuk untuk menjadi keluarga yang terus bertumbuh di dalam dia mengenal akan pribadi Tuhan. Mengenalkan pribadi Tuhan, terus bertumbuh. Dan terlebih lagi, bukan hanya kita bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan, tetapi kita juga mau secara rela dan sukacita mau melayani Tuhan bersama dengan seluruh isi keluarga kita. Dalam surat yang dibacakan tadi, 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang kelima. Apa yang Tuhan kehendaki bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Kristus. Itu digambarkan bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus, Tuhan mau pakai dia sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Jadi setiap pribadi-pribadi dari keluarga anak-anak Tuhan, Tuhan mau pakai setiap mereka untuk menjadi batu-batu hidup. Untuk membangun pembangunan suatu rumah rohani. Siapa di sini dari jemaat yang hadir sedang mengadakan renovasi rumah atau akan membangun rumah? Ada? Ibu Suci udah bangun ya rumahnya ya? Udah bangun rumah ya? Ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita mau bangun sebuah rumah, kita tentu akan memilih bahan-bahan untuk membangun rumah itu, betul ya? Nah, bahan-bahannya seperti apakah yang akan kita pilih untuk membangun rumah yang akan kita tinggali nanti? Mutu yang seperti apa bahannya akan kita pakai? Lihat kemampuan kita. Lihat kemampuan kita, betul. Selain itu, Kalau bisa yang lebih bagus. yang bagus dong, betul? Siapa yang mau bangun rumah, pokoknya saya punya uangnya segini, pokoknya pakai bahan yang jelek-jelek aja nggak apa-apa ya. Ada nggak yang mau seperti itu? Saya belum pernah. Ketika ditanya, Bapak mau bangun rumah, mau bangunnya pakai bahan apa yang jelek aja deh? Nggak ada. Sayang betul.
Udah uang pas-pasan, kita mau pakai bahan-bahan yang paling jelek. Beli batunya, batu-batu yang sudah bekas bongkaran orang. Beli kayu-kayu kasau, kayu-kayu yang sudah kena rayap. Murah sih harganya, sesuai dengan kocek kita. Tapi mutunya jelek. Mau? Nggak mau. Kita nggak akan menggunakan bahan-bahan yang jelek seperti itu. Tapi kita akan pilih bahan-bahan yang terbaik. Mutu-mutu yang terbaik. Kita tentunya akan menyesuaikan dengan kemampuan kita. Tetapi meskipun kita punya uang yang terbatas, minimal mutunya mutu yang baik. Bukan asal-asalan. Sehingga nanti kalau kita lihat, seorang itu akan berusaha mencari bahan-bahan yang memiliki mutu yang terbaik dengan harga-harga yang tidak terlalu melonjak tinggi biayanya. Nah, demikian juga dengan ketika kita bicara bahwa Tuhan akan memakai setiap orang-orang yang percaya sebagai batu hidup untuk membangun suatu pembangunan rumah rohani. Bagaimana caranya agar kita bisa dipakai sebagai batu hidup itu? Yang pertama, kalau kita baca di ayat yang pertama dari 1 Petrus pasal yang kedua, bersihkan diri dari kotoran atau dosa dari kehidupanmu. Bersihkan. Apa saja yang harus kita bersihkan? Yang harus kita tinggalkan dosa dari kehidupan kita. Yang dikatakan, yang ayat pertama ini dikatakan, buang segala kejahatan. Buang segala kejahatan itu. Yang kedua, buang segala tipu muslihat. Yang ketiga, buang segala macam kemunafikan. Yang keempat, buang segala macam kedengkian. Yang kelima, buanglah fitnah. 5 ini harus dibersihkan. 5 hal ini ada nggak dalam hidup kita? Wah, nggak usah ditanya lagi dah ya. Banyak kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, dengki, fitnah. Terus kalau bicara dalam hidup kita berkeluarga, bisa nggak 5 hal ini masih menguasai hidup kita dalam keluarga kita? Bisa. Kalau ini belum kita bereskan, mau bagaimana kita bisa bertumbuh dalam pengenalan kita sebagai keluarga anak-anak Tuhan? Nggak bisa. Kalau hidup kita masih penuh dengan kedengkian, kemarahan terhadap orang-orang dalam keluarga kita, wah, mau dibawa kemana keluarga kita? Saya kalau merenungkan kembali dalam kita membentuk sebuah keluarga, kadang-kala kan ekspektasi kita tentang pasangan hidup kita kan sebelum dengan sesudah menikah bisa beda dan bertolak belakang ya? Bisa. Kalau sebelum menikah kita melihat pasangan hidup kita itu semuanya baik kan? Baik kalau bisa sempurna, ya sempurna. Makanya kemarin waktu pas bimbingan terakhir sebelum pasangan akan diberkati pernikahannya, saya sampaikan seperti ini kepada pasangan yang menikah. Kamu sudah bulat hati memilih laki-laki ini menjadi suamimu. Kamu sudah bulat hati memilih perempuan ini menjadi istrimu. Jawabannya apa kira-kira? Apa dia bilang? Belum bulat hati, bercabang hati masih. Enggak pernah orang ngomong seperti itu. Kalau udah mau menikah itu semuanya pokoknya baik-baik ya. Baik-baik. Pokoknya wah semua. Lalu saya katakan gini, waktu belum diberkati, buka matamu lebar-lebar. Lihat apa yang menjadi kekurangan dari pasanganmu itu. Kalau
Kalau engkau sudah tahu kekurangannya seperti itu, maukah engkau mengambil dia, tetap mengambil dia sebagai pasangan hidup? Mau nggak? Jangan bilang cincailah. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, saya bisa maklumi. Belum menikah bisa maklumi. Kalau udah menikah bisa memaklumi. Enggak. Kita akan saling menyalahkan pada akhirnya. Ya, saling menyalahkan. Sehingga saya katakan gini, ketika engkau belum menikah, engkau lihat, buka matamu lebar-lebar, perhatikan dengan sungguh-sungguh pasangan hidupmu itu. Apakah engkau bisa menerima kekurangannya yang bisa engkau tutupi dengan kelebihan? Kalau sudah engkau tetapkan ketetapan hati, aku tetap memilih dia, tutup matamu. Jangan lagi matamu melirik sana sini lalu membanding-bandingkan. Pakai kacamata kuda, pandang ke depan terus. Terima dia apa adanya, plus dan minusnya. Jadi balik lagi, ketika kita mau dipakai menjadi batu hidup itu, bersihkan dirimu dari segala hal itu. 5 hal tadi dikatakan. Kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, dengki, fitnah. Bersihkan itu. Engkau sudah bertekad mengambil seseorang menjadi pasangan hidupmu, terima dia dengan ucapan syukur. Lepas dari dia punya kekurangan, kelemahan, tetap terima dengan ucapan syukur. Perbaiki itu. Betul kan? Kalau kita udah membentuk sebuah keluarga, lalu kita merasa kayaknya salah nih pilihan saya, mau dibuang gitu, mau dibuang, singkirkan dari hidup kita, pilih yang lain. Nggak ada dalam pernikahan Kristen model seperti itu. Mungkin di luar kekristenan bisa disahkan pernikahan model itu, gonta-ganti. Tapi dalam pernikahan Kristen enggak. Ya. Jadi sama seperti misalnya kita mau memilih sebuah bangunan akan dibangun, misalnya menggunakan batu bata, bata merah. Bata merah yang bagus itu seperti apa sih? Bata merah yang bagus itu seperti apa? Yang nggak banyak batu-batunya, betul? Murni bata dari tanah liat, itu kokoh batanya. Jadi nanti kalau seorang pembuat batu bata mau membuat batu bata yang terbaik kualitasnya, dia akan singkirkan batu-batu yang mengotori bercampur dengan tanah liat itu. Dia singkirkan itu, dibuang, sehingga yang tersisa itu hanya tanah liat yang nanti akan dia bentuk, dia bakar, dan itu menjadi bata yang kokoh. Itu kualitasnya terbaik. Coba perhatikan juga tukang yang akan mengaduk pasir dan semen. Pasirnya diapain dulu? Diayak dulu. Untuk apa diayak? Batu-batu yang besar-besar dibuang. Supaya apa? Supaya nanti campuran dari semen itu dengan pasir menjadi campuran yang kokoh. Nah, Tuhan inginkan hal seperti ini juga. Ketika kita membentuk sebuah keluarga, mau menjadi keluarga yang terus bertumbuh, kita mau semua hal yang kotor itu, yang berdosa itu disingkirkan, dibersihkan dari kehidupan kita. Yang kedua dikatakan, coba kita lihat ketika itu sudah dibersihkan dari kehidupan kita. Kita lihat di ayat yang keduanya. Bagaimana cara agar kita bisa dipakai sebagai batu hidup? Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Ibu adik, waktu cucunya lahir, karena ibu adik ini masih fresh ya, cucunya baru umur paling setahun lebih ya sekarang ya, masih fresh pengalaman dulu. Ibu adik pernah tanya nggak ya sama Herlin, waktu bayi itu lahir, masih baby ya, pernah nggak ditanya ke bayi itu, nah hari ini mau makan apa ya?
Pernah nggak Heli tanya kepada bayinya, mau makan ayam goreng hari ini? Cacai? Sate padang? Atau mie ayam ibu adik? Pernah nggak ditanya seperti itu? Yang bayi itu inginkan setiap saat menjadi makanan dia, itu apa? ASI, air susu ibu yang murni. Itu yang dia butuhkan, supaya ketika dia minum air susu yang murni itu, dia bisa bertumbuh dengan sehat, dengan baik. Tubuhnya akan kuat. Yang harus makan macam-macam siapanya sebetulnya? Emaknya. Mau kasih dia makan mie ayam buade, oke? Mau kasih dia makan capcay, oke? Kasih puyung hoi, oke? Kasih makanan yang enak-enak bermacam-macam, oke? Supaya nanti asinya juga baik buat bayinya. Nah, firman Tuhan juga katakan, ketika kau sudah membuang itu, kau jadilah seperti bayi yang selalu rindu minum air susu yang murni dan rohani. Apa yang menjadi air susu yang murni dan rohani buat setiap kita sebagai warga-warga Kristen? Yaitu firman Allah. Firman Allah inilah menjadi minuman yang sehat bagi kita. Masih nggak kita rindu di dalam keluarga kita minum firman Allah itu? Atau udah digantikan yang lain? Sinetron Korea seperti itu. Dulu sih terkenal ya, telenovela, sinetron, waduh sampai lupa waktu tuh. Sekarang udah puji Tuhan, udah habis kan cerita-cerita seperti itu ya. Apalagi kan sekarang ini udah TV-nya bukan lagi TV analog, tapi udah TV digital. Banyak yang udah nggak bisa nonton TV itu kalau nggak punya alat khusus ya. Kalau dulu, waduh, semua waktu kadang-kadang kita habiskan untuk hal-hal seperti itu. Tapi yang Tuhan inginkan engkau menjadi seperti bayi yang selalu akan air susu yang murni itu, yaitu firman Allah yang akan terus mengisi dalam kehidupanmu, supaya engkau terus bertumbuh, dan juga dikatakan engkau mendapatkan keselamatan itu buat kehidupan keluargamu. Kalau keluarga terus kita isi dengan firman, kokoh ya, karena kita diajar oleh firman Tuhan bagaimana kita berperan di dalam hidup berkeluarga. Saya yakin keluarga-keluarga yang mengalami banyak sekali masalah dalam relasi satu dengan yang lain, karena mereka sudah jauh dari firman. Coba tanya pasangan-pasangan yang suka perang seperti Irak-Iran zaman dulu, piring terbang kemana-mana, tanya kepada dia, apakah masing-masing pasangan masih ada kerinduan untuk membaca, merenungkan firman Tuhan itu? Masih nggak kira-kira? Saya yakin 100% dia udah nggak lagi membaca. Dia jauh dari firman itu. Sehingga bukan lagi firman itu yang mengatur kehidupan dia, memberikan rambu dan arah, tetapi keegoan dia. Pengaruh-pengaruh dari luar yang akan masuk mempengaruhi dia. Sehingga kalau ada hal-hal yang kecil beradu menjadi satu gertakan besar. Tapi kalau kita menghidupi firman itu, keluarga kita akan langgeng. Ya, langgeng. Keagungan apa yang firman Tuhan ajarkan, seperti yang Kristus katakan. Di dalam kehidupan kita berkeluarga, ada hal yang paling mendasar, yaitu haruslah diwarnai dengan kasih itu. Dan di dalam kasih itu harus ada yang namanya pengampunan. Kalau kita katakan saya mengasihi hidup dalam kasih, tapi kita penuh dengan kedengkian dan juga dendam di sana, itu bukan kita hidup dalam kasih. Setiap kita tentunya kita harus sadar, nggak ada pribadi yang namanya sempurna.
Siapa di sini yang selama jadi istri yang sempurna? Boleh angkat tangan deh, nanti boleh belajar. Ada yang nggak pernah melakukan kesalahan sama sekali, sempurna? Ada? Nggak ada? Benar? Yang paling senior di sini siapa yang udah jadi istri yang senior ya? Lause Mega? Ya, Lause. Gimana Lause? Menurut Lause ada nggak sih seorang istri itu yang sempurna, nggak pernah melakukan kesalahan dalam keluarganya? Nggak ada. Betul, nggak ada. Atau yang lebih di bawah senior sedikit dah Ibu Ade, sebagai seorang istri, ada nggak Ibu Ade istri yang sempurna, nggak pernah lakukan kesalahan dalam keluarganya? Nggak ada. Ya. Terus yang suami dah. Di sini ada beberapa yang sudah jadi suami ya. Pak Rudi, kalau menurut Pak Rudi ada nggak suami yang sempurna, Pak Rudi? Ada? Nggak ada. Kita punya yang namanya kelemahan, bukan pribadi yang sempurna. Pasti ada cacat celah kelemahan kita. Tapi waktu kita berinteraksi, pentingnya ikatan kasih itu untuk saling bisa memberikan pengampunan, saling memaafkan. Itu yang Yesus ajarkan bagi kita. Ya, maukah kita menghidupi hal itu? Kalau kita terus mengisi hidup kita, keluarga kita dengan firman Tuhan itu, kita akan bertumbuh di sana. Terus yang ketiga dikatakan, ayat yang keempatnya, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Datang padanya. Nya di sini adalah batu yang telah dibuang, yaitu pribadi Yesus. Setiap kita, keluarga yang kita bentuk, berpusatnya satu. Apa yang jadi pusat keluarga kita? Kristus. Setiap kali di dalam percakapan dengan pasangan yang akan diberkati pernikahannya, saya selalu ingatkan gini, dalam pernikahan Kristen itu bentuknya adalah piramid. Ya, piramid. Jadi yang kakinya ini bisa suami, istri, anak, mertua, dan lain-lain, berkisar di bawah. Tetapi dia akan menuju ke atas sama-sama, yaitu puncaknya itu Kristus. Kalau masing-masing pribadi ini mengarahkan pusatnya ke Kristus, hubungan mereka semakin jauh dan semakin dekat. Pernah lihat piramid kan? Semakin jauh dan semakin dekat. Kalau semuanya berpusat pada Kristus, semakin dekat hubungannya satu dengan yang lain. Sebaliknya kalau bukan Kristus lagi menjadi pusatnya pusat yang lain, semakin jauh hubungan satu dengan yang lain. Dan Tuhan mau setiap anggota dari keluarga yang dibentuk itu berpusat kepada Kristus, mengarahkan perhatian dan pandangan kepada Kristus. Semakin kita berpusat kepada Kristus, semakin hubungan satu dengan yang lain akan semakin erat. Kalau nggak percaya, praktekkan. Ya, praktekkan. Jadi hari ini kita boleh bersama-sama diingatkan, kita membentuk sebuah keluarga. Kita mau keluarga itu terus menerus, semakin hari semakin bertambah, berjalannya waktu, kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Ketika kita sudah bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan, kita nggak akan pernah tinggal diam. Tetapi kita mau datang kepadanya untuk mempersembahkan persembahan bagi dia. Coba kita perhatikan di ayat yang kelima dari 1 Petrus pasal yang kedua ini. Dikatakan seperti ini. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah.
Kita mau mempersembahkan persembahan rohani buat Tuhan. Persembahan rohani seperti apa yang kita bisa persembahkan bagi Tuhan? Melalui pelayanan kita. Ya, melalui pelayanan kita. Inilah menjadi kerinduan kita bersama ketika keluarga kita yang kita telah bentuk, kita mau bersama-sama untuk melayani Tuhan. Dan pelayanan itu bukan didasarkan atas pelayanan yang besar atau kecil. Meskipun itu kelihatannya pelayanan kecil, sederhana, dan sepele, tetapi kalau kita mau melakukan itu dengan setia, itu bernilai di mata Tuhan. Ya, bernilai. Saya seringkali suka tertegun ya ketika melihat ada keluarga yang semuanya terlibat melayani Tuhan. Jadi apa? Bapaknya cuma jadi pengedar kantong persembahan. Sederhana nggak? Sederhana. Ibunya, istri dari si bapak ini, dia melayani sebagai apa? Menyambut tamu buat jemaat yang hadir. Terus anaknya melayani nggak? Melayani. Sebagai apa? Sebagai tukang absen. Teman-teman yang hadir di gereja, di absen tiap minggu ditandai. Terus kalau seperti itu, apakah keluarga ini melayani dengan pelayanan-pelayanan kecil yang kelihatannya? Melayani. Jangan kita pikir harusnya menjadi pelayan, suami harus jadi ketua majelis, istrinya harus jadi apa? Jadi WL, mimpi pujian di depan. Anaknya jadi apa? Jadi pengurus di komisi, ketua komisi. Itu terlalu wah. Sehingga kadang-kadang kita meremehkan pelayanan yang kelihatannya kecil, yang kita ambil bagian di dalamnya. Tapi Tuhan mau keluarga yang kita sudah bentuk, kita mau melayani Tuhan bersama-sama. Lakukan itu. Jadi hari ini biarlah melalui firman Tuhan yang disampaikan, mari kita kembali melihat, merefleksi dalam kehidupan kita berumah tangga sampai sekarang ini. Sudahkah kita bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan yang telah mempersatukan kita dalam hidup keluarga itu? Sudah bertumbuh belum kita? Kita semakin mengenal akan pribadi Tuhan itu. Dan sudah sejauh mana kita membawa keluarga kita untuk bersama-sama melayani Tuhan. Dan ini terjadi bukan secara instan. Ingat ya, kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan tidak terjadi secara instan. Kita udah dimudahkan, didinabobokan dengan segala sesuatu di hidup kita ini, sesuatu yang instan. Mau makan rendang, udah ada bumbunya instan. Mau yang sudah jadi, nggak perlu diolah lagi dagingnya, udah ada di kalengan. Tinggal buka, makan, betul? Mau makan mie goreng, udah ada yang instan, tinggal direbus, campur bumbu, selesai. Mau apa-apa udah ada instan semua. Tapi ketika kita bicara hidup berkeluarga, mengenal akan Tuhan, nggak ada keluarga yang instan saja. Kita berproses waktu, jalani bersama-sama. Ya, ada kelemahan, ada kekurangan, mari kita perbaiki itu. Yang pada akhirnya kita semakin hari, semakin waktu, keluarga kita semakin hidup dekat kepada Tuhan. Dan lagi kita mau membawa keluarga kita untuk menjadi pelayan-pelayan di hadapan Tuhan. Bukan hanya dalam lingkup gereja, tetapi juga di lingkup di luar gereja. Jadi hari ini ketika kita akan kembali merayakan, mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus, mari kita ingat kembali pribadi Yesus, sang batu hidup itu, yang sudah dibuang,
Dia sudah disalibkan mati bagi kita. Yang hari ini akan kita peringati pengorbanannya disalib melalui sakramen perjamuan kudus. Waktu kita akan menerima sakramen ini, kita berefleksi dalam hidup pribadi kita. Buat keluarga kita, apakah kita sudah semakin hari semakin mengenal akan Dia. Amin, firman Tuhan. Mari kita akan mempersiapkan hati untuk menerima sakramen perjamuan kudus pada hari ini. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita bersama-sama akan mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Jadi sakramen perjamuan kudus yang kita peringati hari ini adalah untuk mengingat kembali pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang telah mati, tubuhnya telah dihancurkan, darahnya telah dicurahkan. Dan hari ini ketika kita memperingati sakramen perjamuan kudus ini adalah momen yang spesial. Kenapa? Karena perjamuan kudus secara internasional dirayakan pada minggu ini. Jadi sakramen perjamuan kudus ini dilayankan untuk saudara-saudara yang telah dibaptis secara dewasa ataupun yang telah disidi. Dan kami juga mengundang bagi jemaat dari gereja lain yang telah dibaptis dewasa ataupun sidi yang hari ini mau berbagian bersama dengan kami untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Mari kita bisa mengikuti secara bersama-sama. Sebelum kita akan menerima sakramen ini, mari kita akan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan yang memberikan kita kesempatan hari ini untuk bisa hadir di dalam perjamuan ini. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur hari ini Tuhan mengundang kami kembali untuk bisa hadir mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Kalau kami mengingat kembali akan keberadaan diri kami, siapakah kami ini? Pribadi yang sebenarnya tidak layak untuk hadir di dalam perjamuan Tuhan. Tetapi karena anugerah dan kasih Tuhan semata yang telah menguduskan kami, melayakkan kami untuk kami berbagian di dalamnya. Untuk itu Tuhan, biarlah setiap kami boleh membereskan diri kami, dosa kami, kesalahan kami yang masih kami pendam di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami. Kami mau mengakui seluruh dosa dan kesalahan kami itu. Dan kami mohon Tuhan yang akan menguduskan kami, darah Yesus yang akan menyucikan kami, sehingga kami dilayakkan untuk menerima roti dan cawan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk waktu yang boleh kami dapatkan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya akan membacakan satu nats firman Tuhan yang akan melandasi kita di dalam kita akan mengikuti perjamuan kudus pada hari ini. Di dalam Injil Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25.
Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Pada malam sebelum Tuhan Yesus ditangkap, di hadapan para rasulnya, para murid-murid, Yesus mengambil roti, memecah-mecahkan roti itu dan berkata, "Inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu. Setiap kali kamu makan roti ini, kau ingat bahwa aku telah berkorban menyerahkan tubuhku untuk dipecahkan bagi kamu." Setelah makan, ia mengambil cawan yang berisi anggur dan dia berkata kepada murid-muridnya, "Cawan ini melambangkan darahku yang dicurahkan bagi pengampunan dosamu. Setiap kali kamu makan roti, minum dari cawan Tuhan, kamu mengingat akan pengorbanan diriku bagi penebusan dosamu." Kita akan menerima roti dan cawan. Terimalah dan bagikan. Bagi yang sudah dibaptis dewasa ataupun yang di sini, silakan untuk mengambil roti dan cawan. Setelah mendapatkan, silakan untuk berdoa secara pribadi, bersyukur karena hari ini boleh kembali mendapat bagian di dalam perjamuan Tuhan.
sudah menerima roti dan cawan, silakan untuk bangkit berdiri. Mari kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita. Roti yang kita angkat dengan tangan kanan kita masing-masing pada hari ini melambangkan tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan buat pengampunan dosamu. Mari kita makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengangkat cawan dengan tangan kanan kita. Cawan yang kita angkat di tangan kanan kita masing-masing melambangkan darah Kristus yang sudah dicurahkan di atas kayu salib buat pengampunan dosamu. Mari kita meminumnya dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Nanti saya minta Diakan Budi akan berdoa syukur buat perjamuan yang sudah kita ikuti bersama-sama pada hari ini. Bapa kami yang baik, pada saat ini kami bersyukur kami boleh menerima perjamuan kudus ini. Kami adalah manusia yang berdosa Bapa, tapi betapa Engkau mengasihi kami. Engkau melayani kami, Engkau rela mengorbankan anakmu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, tolonglah Bapa, supaya betapa Engkau mengasihi kami, supaya kami boleh mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Berdoa perjamuan itu menjadi hidup kami lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami naikkan doa dan syukur ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami yang hidup. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Cawan akan dikumpulkan. Kita akan iringi dengan pujian salibnya selama mulia. Kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang boleh kami dengar melalui pemberitaan firman-Mu pada pagi ini. Biarlah keluarga yang telah kami bentuk menjadi keluarga yang terus bertumbuh dalam pengenalan kami akan pribadi Tuhan Yesus. Dan kami mau menjadi keluarga yang mau melayani Tuhan. Kami bersyukur juga hari ini kami boleh menerima kembali sakramen perjamuan kudus. Biarlah persekutuan kami dengan Kristus boleh tetap nyata
kami mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa pada saat ini untuk beberapa keluarga anak-anak Tuhan. Mungkin mereka berada dalam masa-masa krisis hidup berkeluarga. Banyak hal yang seringkali menjadi pemicu konflik itu terjadi. Tapi kami memohon belas kasihan Engkau. Kami memohon pertolongan Tuhan untuk memulihkan kehidupan keluarga anak-anak-Mu. Hubungan yang sudah tidak lagi harmonis, biarlah boleh dipererat, diikat kembali dan dibaharui di dalam kasih Kristus. Mungkin yang sedang bergumul dalam hidup berkeluarga karena masalah ekonomi, kesulitan di dalam keuangan. Tuhan, Engkau Allah yang telah mempersatukan. Engkau juga yang memelihara hidup keluarga ini. Engkau juga yang akan memberikan jalan keluar, sehingga apa yang menjadi pergumulan hidup ekonomi keluarga boleh mendapatkan jalan keluar di dalamnya. Juga kami berdoa untuk beberapa jemaat yang sekarang ini sedang bergumul karena kelemahan tubuh, karena sakit penyakit yang sedang dialami. Engkau Allah juga kiranya yang berkuasa, Allah yang hidup itu yang akan memberikan pemulihan dan kesembuhan. Sehingga di kesempatan yang akan datang mereka mendapatkan anugerah untuk bisa datang kembali bersama-sama bersekutu beribadah di rumah Tuhan. Kami juga berdoa untuk beberapa pasangan hidup dari jemaat yang hari ini hadir yang belum percaya kepada Kristus. Engkau kiranya juga yang akan memakai setiap kami sebagai anak-anak Tuhan untuk menjadi saksi bagi mereka, sehingga mereka pun boleh mengalami anugerah keselamatan itu. Berkati juga Tuhan untuk kehidupan kami bergereja di GKI Agape di tempat ini. Jadikan gereja ini menjadi gereja yang boleh mendatangkan damai sejahtera dan sukacita, sehingga ketika kami hadir di dalamnya, kami boleh mengalami kehadiran Tuhan di dalam gereja ini. Berkati kepengurusan yang ada, menjadi rekan-rekan sekerja Allah untuk bisa melayani bersama-sama. Juga kami mau menyerahkan untuk beberapa agenda-agenda yang akan kami jalankan buat pengembangan gereja ini. Kau juga kiranya menolong kami, sehingga melalui setiap apa yang akan kami jalankan itu boleh membawa dampak buat kemajuan gerejamu. Kami juga terus berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, khususnya ketika di tahun depan kami akan melaksanakan pesta demokrasi, yaitu pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden dan anggota dewan perwakilan. Kau menolong di dalam segala proses yang sekarang sedang berjalan, dan juga pelaksanaan daripada pemilu itu sendiri, sehingga kami boleh mendapatkan pemimpin yang terbaik bagi bangsa ini. Ia akan melanjutkan kepemimpinan untuk membangun bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Bapak. Inilah doa syafaat kami yang pada hari ini telah kami sampaikan di hadapan-Mu, dan kami akan menyempurnakan syafaat ini dengan doa yang Yesus telah ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya minta berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari jemaat sekalian, kita akan mempersiapkan di dalam persembahan pada pagi hari ini sebagai rasa syukur atas segala berkat Tuhan di dalam kehidupan kita, yang akan diawali di dalam nats persembahan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-38. Demikian bunyinya, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Akan mengiringi pujian, pakai hidupku ini. Kita akan memasuki doa persembahan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Syukur kepada-Mu ya Tuhan, di dalam segala pekerjaan, usaha yang kami lakukan dalam keseharian kami, Engkau telah memberkati akan kehidupan kami. Terima kasih juga bahwa hari ini Engkau mengingatkan kami bagaimana kami harus belajar melakukan firman-Mu. Salah satunya adalah bentuk kami bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Tuhan, pakailah persembahan kami, berikanlah hikmat dan marifat kepada setiap majelis gereja yang mengelola keuangan ini untuk dapat dipergunakan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkatilah setiap kami yang sudah memberi, biarlah kami boleh belajar memberi lebih lagi di hadapan Tuhan sebagai bentuk syukur kami kepada-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan satu pujian kidung jemaat, berbahagialah tiap rumah tangga. Kita nyanyikan 2 kali ya Bapak Ibu ya. Tiap rumah tangga ini menetap.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Yen Yehova 这乎给你保护你，愿耶和华圣大的脸光照你，这恩给你，愿耶和华向你扬脸赐你平安。Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk saat itu sejenak. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua.